Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat GM, jumpa lagi dengan saya Sri Suyanti, Tentor Matematika dari TBB Gajah Mada. Nah, kali ini kakak akan membahas tentang materi barisan dan deret aritmatika kelas 9. Oke, sebelum masuk ke materi, jangan lupa like, komen, subscribe pada channel YouTube TBB Gajah Mada. Oke, materinya barisan dan deret aritmatika. Sebelumnya, adik-adik harus tahu dulu barisan aritmatika itu apa. Barisan aritmatika adalah suatu barisan bilangan yang mempunyai beda atau selisih yang sama, di mana beda disimbolkan B. Misal di sini kakak kasih contoh sebuah barisan bilangan 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Perhatikan, 3 ke 5 selisihnya 2, 5 ke 7 selisihnya 2, 7 ke 9 selisihnya 2. Jadi selisih dari barisan bilangan ini selalu sama, yaitu 2. Jadi bedanya adalah 2. Nah, dalam barisan aritmatika itu ada istilah suku, di mana ada suku pertama, suku kedua, suku ketiga, sampai suku ke N. Jadi dari contoh di sini 3 ini suku pertama atau U1, 5 suku kedua atau U2, 7 suku ketiga atau U3, 9 suku keempat atau U4. Nah, untuk mencari beda, jadi ada rumusnya B sama dengan UN dikurangi UN-1. B UN dikurangi UN-1. Nah, dari contoh di atas, jadi diperoleh B sama dengan U2 dikurangi U1. U2-nya 5. U1-nya 3. Jadi 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Jadi bedanya adalah 2. Oke, selanjutnya tadi ada istilah suku ke N, di mana simbolnya adalah UN. Dalam barisan aritmatika, rumus UN adalah A ditambah N-1 kali B, di mana UN adalah suku ke N, A adalah suku pertama atau bisa A sama dengan U1, N sama dengan banyaknya suku, dan B adalah beda. Nah, dari contoh ini 3, 5, 7, 9 tadi diperoleh 3 adalah suku pertama, 5 suku kedua, 7 suku ketiga, dan 9 suku keempat. Di sini bedanya adalah 2. Misal kakak tanya suku ke 10, nggak mungkin adik-adik menghitungnya 9 tambah 2, 11, ditambah lagi 2, 13. Nah, itu kan terlalu panjang. Maka kita bisa menerapkan rumus dari UN ini. Jadi misalkan kakak tanya tadi suku ke 10. Kita tulis suku ke 10, U10. A-nya kita ganti, tadi suku pertamanya adalah 3. Dan N-nya adalah 10 dikurangi 1, dan bedanya adalah 2. Nah, kita hitung 3 ditambah 10 kurangi 1, 9 dikali 2, 18. Jadi 3 tambah 18, 21. Jadi suku ke 10-nya adalah 21. Oke, selanjutnya deret aritmatika. Nah, dalam deret aritmatika ini penulisan 3 ditambah 5 ditambah 7 tambah 9 ditambah dan seterusnya. Di sini kalau deret, tanda penghubungnya adalah plus atau tambah. Sedangkan di barisan aritmatika tadi tanda penghubungnya adalah koma. Nah, di sini ada istilah SN, di mana SN itu adalah jumlah N suku pertama. Nah, di sini nanti SN-nya ada 2 rumus. Yang pertama, SN sama dengan N per 2 dikali 2 kali A ditambah N-1 dikali B. Keterangannya di mana SN tadi jumlah N suku pertama,
A suku pertama, B adalah beda, N adalah banyaknya suku. Nah, misalkan di sini kakak tanya 4 suku pertama, jumlah 4 suku pertama. Kalau kita hitung biasa 3 ditambah 5 8 tambah 7 15 tambah 9 24. Terus itu kan kalau dihitung manual. Sedangkan kalau di sini dihitung secara menurut rumus, menerapkan rumusnya. Jadi jumlah 4 suku pertama kita masukkan S4 sama dengan N-nya diganti 4. 4 per 2 A-nya 3 ditambah N-nya 4. 4 dikurangi 1 kali bedanya 5 dikurangi 3 tadi 2. Nah, kita hitung 4 dibagi 2, 2. Terus 2 kali 3, 6. 4 dikurangi 1, 3. 3 kali 2, 6. Jadi 2, ini ditambahkan dulu, 6 tambah 6, 12. Jadi 2 dikali 12 sama dengan 24. Jadi sama ya. Atau menggunakan rumus yang kedua, Sn sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. Tadi kita menghitung jumlah 4 suku pertama, jadi S4 sama dengan 4 per 2 dikali suku pertamanya 3. Dan suku keempatnya kita hitung suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Jadi suku keempatnya adalah 9. Nah, kita hitung 4 dibagi 2, 2. Ini ditambahkan dulu, 3 ditambah 9, 12. 2 dikali 12, 24. Nah, dari kedua rumus ini hasilnya kan sama ya. Bedanya di sini kan rumusnya N per 2 kali 2A ditambah N-1 kali B. Di sini yang diketahui cuma suku pertama dan bedanya. Sedangkan yang kedua kita menggunakan rumus yang kedua kalau suku ke N-nya ini sudah diketahui. Oke, lebih jelasnya kakak kasih contoh soal berikut. Dalam sebuah ruangan terdapat 8 baris kursi. Baris pertama 10 kursi, baris kedua 15 kursi, baris ketiga 20 kursi. Dan setiap baris berikutnya bertambah 5 kursi. Tentukan banyak kursi pada baris ke-8 dan jumlah kursi seluruhnya dalam ruangan tersebut. Nah, mari kita jawab dari soal berikut. Tadi dalam ruangan ada 8 baris kursi, jadi N-nya ada 8. Terus barisan yang terbentuk, barisan pertama ada 10, barisan kedua ada 15, baris ketiga ada 20. Jadi bisa kita tulis barisannya adalah 10, 15, 20 dan seterusnya. Nah, dan setiap barisan berikutnya bertambah 5 kursi. Jadi bedanya adalah 5. Nah, di situ yang ditanyakan apa? Tentukan banyaknya kursi pada baris ke-8. Jadi U8 yang ditanya U8. Dan jumlah seluruh kursi yang ada dalam ruangan itu. Berarti kalau jumlah, kita ingat lagi jumlah itu apa? Berarti Sn. Berarti kalau itu seluruhnya ada 8 baris, berarti S8. Kemudian mari kita hitung untuk mencari U8-nya. Kita ingat bahwa rumus UN itu apa? UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Setelah itu kita masukkan yang ditanya U8. U8 kita ganti U8. A-nya suku pertamanya 10 ditambah N-nya 8 dikurangi 1 kali bedanya 5. Jadi 10 ditambah 8 kurangi 1 7. 7 kali 5 35. Jadi 10 tambah 35 diperoleh 45. Jadi suku ke-8-nya ketemu 45. Sedangkan yang kedua S8, kita ingat lagi rumus Sn itu apa? Sn adalah
N per 2 dikali A ditambah UN. Perhatikan di sini, mengapa kita menggunakan rumus N per 2 dikali A ditambah UN? Kita ingat bahwa di sini kan yang ditanya S8. Jadi kalau di sini S8, di sini U8. U8-nya kan sudah diketahui. Di sini sudah dihitung. Suku ke-8-nya adalah 45. Jadi kita menggunakan rumus Sn sama dengan N per 2 kali A ditambah UN. Tinggal masukkan N-nya 8 per 2 dikali A-nya 10 ditambah UN-nya 45. SU8-nya 45. Jadi kita hitung 8 kali 8 bagi 2, 4, 10 ditambah 45, 55. Jadi 4 kali 55, 220. Jadi dalam ruangan tersebut banyaknya kursi pada baris ke-8 adalah 45 dan jumlah kursi seluruhnya dalam ruangan tersebut adalah 220. Sekian dulu materi yang kakak sampaikan tentang barisan dan deret aritmatika. Semoga bermanfaat bagi kalian semua dan tonton terus video-video lainnya di channel YouTube TPP Gajah Mada. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.